lebih enakan konten sama anak-anak daripada sama Habib. Kalau Habib tuh nggak mau diulang, terus nggak mau diatur gitu. Jadi kalau bikin konten enakan sama anak-anak daripada sama bapaknya. Ya mungkin hari ini mungkin Habib dan Amaratul hari ini agendanya kesini ngapain sih mungkin kalian berdua? Agendanya Masya Allah kita nyari karpet dan Alhamdulillah udah dapet karpet dan karpetnya juga bagus banget. Dan yang terpenting cuma satu hal, niat berkah mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duduk di sana kita dapat pahala karena ini merupakan sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah adalah sodakoh yang apabila digunakan, selama digunakan, contoh lampu yang nempel, karpet yang dipakai atau barang apapun yang yang nempel di majelis atau masjid, selama itu ada barangnya maka pahalanya mengalir terus menerus. Masya Allah. Jadi kalau seandainya banyak yang Habib bilang kan gitu, orang kan banyak beraneka ragam cara bersedekahnya. Apa aja boleh, sekecil apapun, senyum aja tuh udah sedekah gitu. Jadi makanya berikanlah sedekah yang terbaik biar Allah gantikan yang terbaik. Jadi kalau orang bilang ya enak kalau punya uangnya banyak gitu, justru kalau bersedekah itu tidak akan membuat orang miskin. Belum pernah dengar sih orang miskin gara-gara bersedekah gitu. Justru Habib selalu ngajarin kalau bersedekahnya lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena medsos, insya Allah Allah ganti berlipat ganda. Boleh nggak di medsos? Ya boleh juga, asal niatnya adalah untuk menginspirasi orang lain gitu, bukan untuk mendapatkan pujian. Tapi kalau buat aku pribadi, kenapa enggak kita melakukan hal baik di medsos daripada orang berarti ngelakuin hal buruk aja dong di medsos gitu. Jadi jangan suka ngejudge orang yang bilang ala ini ria, ini pamer segala macam bersedekahnya, ibadahnya. Ya enggak juga. Masa kita lebih mendukung orang-orang yang melakukan kemaksiatan di medsos dibandingkan orang-orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi tergantung dari perspektif orang aja mau nilainya kayak gimana gitu. Dan juga kalau aku pribadi, kalau aku kan suka keindahan, jadi kalau seandainya diganti yang lebih bagus, lebih nyaman, kenapa enggak? Kayak ada kepuasan sendiri aja, lihat jamaahnya juga seneng juga, itu kalau buat aku pribadi ada kebahagiaan tersendiri. Dan duduk di majelis juga jadi nyaman, bisa tidur juga nyaman gitu. Yang malam yang ketiduran, iya kan kalau mau tadarusan, mau ngapain gitu, jadinya lebih happy juga gitu. Ini alasan untuk membeli sajadah baru gitu untuk di majelis ini apakah memang yang di sana sudah lama atau mungkin dari ide dari Mbak Karpet atau dari Habib atau gimana mungkin alasan untuk membeli baru sajadah? Sejadah tentunya istri saya yang punya ide. Kalau saya mah ya udah yang ada aja dulu, masih bisa dipakai lah. Enggak, jadi gara-garanya kan di panggung. Gara-garanya kan tadinya kita mau maulid akbar kan, di panggung itu memang butuh karpet. Memang kan bisa sewa, bisa pinjam gitu. Tiba-tiba kepikiran kayaknya kalau seandainya kita mau ganti udah saatnya boleh ganti gitu. Atau mungkin aku juga mikir kan mau ada pengajian di rumah jadi kepakai banget gitu. Terus kenapa nggak kita pakai yang itu tadi, aku lebih suka keindahan. Kalau dibilangin untuk shopping belanja yang lain sama buat rumah, lebih seneng lihat yang indah-indah buat perlengkapan rumah gitu. Apalagi mikirnya memang udah saatnya majelisnya juga diperbaharui, pengen diluasin, pengen dibangun ulang gitu. Jadi kayak ya udah buat semangat Habibnya juga gitu. Terus ngomong sama Habibnya setuju, ya kenapa enggak. Dalam pemilihan sajadahnya untuk majelis ini gimana mungkin kalian? Tadinya kita milihnya yang sesuai yang aku suka, yang aku mau. Terus alhamdulillahnya dikasih lihat yang memang yang kualitas terbaik, yang bahannya paling tebal, paling nyaman, motifnya juga cantik banget gitu. Jadi kayak kebahagiaan sendiri aja setiap kali ngelihat kan. Kalau kitanya suka kan pas ngelihat happy. Sesimpel itu sih sebenarnya jadi ibu-ibu rumah tangga ternyata gitu. Kalau aku tuh ngelihat sesuatu yang sesuai, yang pantas tuh enak. Tapi kalau seandainya menurut aku kayak kurang cantik, kurang indah tuh kayak hatinya nggak enak sendiri aja gitu. Oke, ini Mbak Karpet kan berarti membantu majelisnya Habib juga. Udah, yang tadi ganti pertanyaan yang lain. Nanti nggak naik yang tadi. Nggak naik yang tadi. Udah ganti pertanyaan lain. Itu aja yang sementara ya. Oke, iya buat sementara mungkin gimana mungkin. Nah, alhamdulillah ada namanya Bayu. Dia itu udah 10 kali coba untuk masuk TNI dan sampai dijulukin sama teman-teman majelisnya Tegal tentara gagal. Tapi qadarullah, saya bilang sama dia. Enggak, jadi begini runtunannya. Dia kan lulus SMA. Lulus SMA dari sebelum lulus tuh udah di Majelis Habib ya. Iya. Udah lama lah di Majelis Habib, udah sangat lama. Awal mula tuh dia selalu dipanggil Tegal dan kita tahu namanya Bayu ya Bib.
Terus kita tanya kenapa, kan kita suka kadang-kadang olahraga keliling keliling kampung sekalian ngeliat, suka ada bakso bareng sama mereka gitu. Kok kalau gabung sama teman-temannya dipanggil Tegal, saya pikir orang Tegal, aku ajakin ngomong Tegal lah gitu, terus kok nggak bisa. Terus akhirnya nanya Habib, Bayu kenapa kamu dipanggil Tegal gitu. Ini teman-teman yang lain udah ketawa-tawa nih, itu Bun tentara gagal katanya gitu. Aku bilang kenapa kamu ditolak? Dia 10 kali Bun udah daftar tentara tapi nggak diterima ya Bib. Betul, jadi diketawain. akhirnya saya bilang besok kamu daftar lagi dan insya Allah yakin kamu akan diterima. Karena apa? Watulhimuni rusdi watazukuni ilmal yaqini. Bahwasanya siapa orang yang mempunyai ilmu yakin dan yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, innallaha indazani li abdi, Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya, maka niscaya akan Allah kabulin. Yakin bismillah, salat malam, minta sama Allah, jalan, insya Allah Allah kabulin. Tapi masya Allahnya anaknya tuh gini. Dan nggak bilang lagi jalannya. Iya, jadi tapi dia pamit. Iya, minta air dulu, minta doa dulu, akhirnya doain gitu. ya kan. Tapi nggak tahu jalannya kapan, tiba-tiba ternyata. Tapi nggak, masya Allahnya nih anak setiap kali gagal, nggak ada kekecewaan dalam dirinya. Itu yang buat aku tuh pembelajaran, kan kita bisa belajar dari siapapun. Setiap kali gagal, diledekin dia ketawa, diejekin dia ketawa, tapi dia nggak patah semangat, nggak berkecil hati. Tiap sore dan subuh itu dia selalu latihan fisik. Jadi dia lari, puncak kan jalannya nanjak, dia lari segala macam sorenya. Jadi dia latihan fisik itu dari pagi dan sore itu kita selalu lihat. Makanya kalau saya cari, Bayu mana nggak ada lagi latihan Bun gitu. Fisik dia selalu latihan fisik, dia nggak berhenti. Yang pertama dari yang kedua sampai yang ke-10. Bukan lagi latihan tante. Enggak, bukan. Jadi sampai yang ke-10 dia lagi dia terus latihan fisiknya itu anak sampai kita nggak taunya. Yang saya sedih adalah ketika dia udah diterima, dia datang ke majelis, langsung meluk Habib gitu ya, maksudnya langsung cium tangan gitu. Terus tiba-tiba dia bilang berhasil. Kita merinding tuh di situ kan setelah perjuangan 11 kali. Dan masya Allahnya yang bikin aku waktu itu benar nggak bisa berhenti nangis, dia hanya bermodalkan uang 180.000 untuk 2 minggu bertahan dari Puncak ke Bandung. Itu yang bikin aku nangis. Kok kamu makan gimana? Kalau seandainya di sana ada yang bagi nasi kotak atau nasi bungkus, ya saya kebagian Bun gitu. Atau ada temen yang baru kenal di sana juga kadang nawarin makan, ya saya makan gitu. Tapi saya harus bertahan 130.000 untuk 2 minggu makannya. Loh, kok kan bawa 180, 50-nya untuk bensin saya pulang gitu. Jadi masya Allahnya lagi adalah aduh ada ingusnya lagi. Maaf. Nah, jadi masya Allahnya dengan uang 180.000 itu gitu. Bayu mampu bertahan. Itu tadi sih kalau saya bilang. Aduh. Udah belum? Ya ampun. Gitu. Lagi. Kok flu lagi sih dia? Mar. Gawat deh. Lagi. Iya, batuk pilek. Iya, makanya pakai masker. Harus visa. Udah. Nah, jadi Jangan kasihan. ada ya, nggak kasihan baby dong. Dah. Nah, jadi itu tadi sih yang bikin kita terharu dengan kisahnya gitu. Anak ini semangatnya luar biasa, ikhtiar luar biasa, doanya pun luar biasa gitu ya. Jadi dia benar-benar bertahan dengan uang 180.000 2 minggu di Bandung, pulang pergi, ongkos di situ, makan di situ gitu. Ini yang saya bilang bahwa nggak ada yang namanya sukses itu harus pakai privilege gitu. Dibuktikan oleh Bayu. Bayu itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tidak difasilitasi apapun oleh siapapun, bahkan sama kita pun gitu, karena kita nggak tahu. Dia nggak bilang kalau dia nggak ada uang, dia nggak bilang. Dan masya Allahnya dia tidak pinjam uang teman-temannya yang saya yakin pasti dikasih pinjam sama teman-temannya atau pinjam uang kita gitu. Nggak sama sekali. Itu yang buat saya terharu, kayak ditampar gitu ya, ketampar dengan semangatnya yang luar biasa. Makanya pada saat kemarin dia 2 tahun dia selesai pendidikan dan berhasil, baru pulang lagi, dia langsung pulangnya ke majelis gitu, baru ke rumah orang tuanya. Itu yang buat kita bahwa masya Allah kayak suatu kebanggaan yang luar
luar biasa ketika kita bisa melihat seseorang yang berjuang dengan sungguh-sungguh ya. Ini perjuangan yang sungguh-sungguh gitu, karena itu tadi nggak ada privilege, nggak ada support dari siapapun, nggak ada sokongan dari siapapun yang bisa mempermudah dia. Tapi itu dia yang dia bilang, justru pada saat pelatihan saya cukup kuat gitu dengan pelatihan yang sangat luar biasa pastinya, tapi dia mampu bertahan dan mampu membuktikan gitu. Makanya saya bilang, lihat sekarang, dia bilang juga, saya juga bilang kalau udah berseragam sekarang banyak yang baru mendekatkan gitu dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak Masya Allah, sama sombong, teman-temannya juga di sana di majelis tetap. pelukan, senang, ketawa-tawa. Dan Masya Allahnya, dia nggak menganggap dirinya adalah sebagai seorang tentara, tapi dia menganggap dirinya adalah sebagai anak majelis yang kumpul bareng, Iya. yang ya mencela-celaan, bercanda-bercandaan. Lucunya kayak gitu dia bilang gini, justru kalau saya nggak diledekin Tegal mungkin saya nggak semangat juga. Betul. Bun gitu. Justru dia tetap menyayangi teman-temannya tanpa ada rasa baper. Itu sih yang buat aku luar Dan biasa. juga yang terpenting dia tetap berwibawa, dia sebagai seorang prajurit hebat, Masya Allah. Kebanggaan. Kebanggaan yang luar biasa bagi keluarganya tentunya, Dan kita bagi, juga. dan bagi kita juga, dan Insya juga Allah, anak majelis. iya. Apa yang dapat dipetik gitu dari kisah Bayu sendiri? Banyak banget yang bisa dipetik. Yang dipetik Kenapa aku posting? yang pertama yang dipetik adalah siapapun kita, apapun latar belakang kita, mampu ataupun gak mampu, siapa orang yang berusaha dan yakin Allah sebagai penolongnya, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Manusia tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak besok dia jadi A, jadi A. Besok jadi B dia. Karena itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percaya aja bahwa rencananya Allah itu rencana yang terbaik gitu. Allah itu paling mengenal makhluknya. Jadi kalau gagal bukan berarti Allah nggak izinkan. Mungkin kitanya yang belum siap. Karena Allah yang tahu kapan kita siap, kapan kita pantas gitu. Makanya apapun itu, seandainya yang belum memiliki keturunan, yang belum memiliki jodoh, yang belum memiliki harta benda, jabatan atau prestasi apapun, tetap ikhtiar dan berprasangka baik. Karena Allah berprasangka tadi sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Kalau kita hakul yakin ikhtiar, kalau hakul yakin doang nggak ikhtiar ya percuma gitu. Kalau ikhtiar doang tapi nggak berdoa ya percuma. Kalau berdoa ikhtiar tapi hatinya nggak ikhlas, artinya nggak sabar ya percuma juga gitu. Makanya pembelajarannya adalah kalau Kartika dari kasus Bayu, pembelajaran untuk diri sendiri bahwa kita jangan lupa, pertama itu adalah doa, kedua adalah ikhtiar, ketiga adalah ikhlas. Hasilnya seperti apa diserahkan kepada Allah. Yang keempat adalah bersabar. Kapan keinginan kita tuh diberikan gitu. Dan yang kelima adalah bersyukur. Karena ketika dapat semuanya kita nggak bersyukur ya nggak akan kekal dan nggak akan bermanfaat, nggak akan berkah juga gitu. Oke, ini kemarin bawa anak ini gimana, mungkin anak perkembangannya sendiri seperti apa nih? Anak siapa nih? Kalisa. Enggak, kalau Kalisa karena pulang sekolah, bayi nggak mungkin dibawa, lagi masih rentan banget. Jadi Kamu ya namanya udah siapa? mau nggak mau dibawa, tadi pulang dari dokter juga ya. Kamu namanya siapa? Kalisa namanya siapa? Lih, Kalisa namanya siapa? Ini malu-malu. Males. Apa tanya lo? Kamu namanya siapa? Kalisa, Kolja, Agnia, Asia, siapa? Bahira, Bahira. Bukannya Bambang? Oh, bukan. Umur berapa? Omnya nanya umur berapa? mau nanya. Ibunya tuh gimana? Dia jadi anak lawak banget kan. Aku emang suka ngeledekin kayak anak nangis kan. Kalau ibu-ibu yang lain mungkin lebih yang oh sayang atau jangan nangis atau hal-hal lainnya gitu ya. Kayak lebih ke manjain gitu. Nah kalau aku ke dia, kalau dia nangis ya aku nggak bawa serius, aku bawa bercanda aja gitu. Apapun halnya aku bawain bercanda. Jadinya ya dia jadi ternyata darah humorisnya jauh lebih kental daripada kakak-kakaknya gitu. Jadi ya kayak dia ngelakuin apa gitu, aku minta tolong ambilin air, terus dia kasihnya ke abah, salah ibu gitu. Kayak jadi jokesnya banyak, terus yang mana gimana kalau mikir gimana salah gitu. Jadi kayak Sri Mulat banget gitu. Jadi kayak benar-benar jadi bayi Sri Mulat banget. Kalisa nama adiknya siapa? Iya tiga aja. Yang jelas dong. Nama Basyira. Jadi kayak belajar apapun tuh ya Nama tetap. kakaknya apa nama kakaknya? Nama kakaknya siapa? Oh, anaknya Abah ada berapa? kakak Ada berapa dulu? Ada?
Ada 5. Ini kakak Ipe, kakak Ajit, Kalisa, kakak Tiu, kakak Ajit. Berarti kakak Ajitnya ada 2, babynya nggak ada. Salah. Kakak siapa? Yang pertama? Kakak Ipe, Iya, kedua. kedua. Iya, kedua. Ini dulu. Iya, yang pertama kakak Ipe. Ya, Kedua kedua kakak Ajit, kakak Sajid. Ketiga kakak Kalisa, Kalisa. Kakak. Enak aja. Ketiga bukan Kalisa. kakak Syatir. Kalisa sama kakak Satiu. Oke. Yang kelima baby. Baby, Di. Dija. Iya. Jadi gitu, tetap aja belajar juga, sekolah juga. Coba pakai bahasa Mandarin, hitung dulu. Iya, sansa uliaji pasyo. Yang kenceng dong. Jadi dia di sekolahnya belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau di rumahnya sama Bahasa abahnya Arab, bahasa Arab. ngaji. Wahid, istain, salasa, arba'ah, khamsah. Coba. Nggak mau. Jadi gitu. Alif batas saja. Ayo dong. Alif, cepet. Ini hari Selasa. Yang kencang. Alif batas jim ha ho dal ya ya jin jen jot data jaing ya pokok minun halaman 5 subuh Yang kencang. kesiangan zuhur kelepotan asal di perjalanan waktu kecapean isya ketiduran. Itu jadi konten yang bisa Iya, jadi aku bikin lucu-lucuan aja sih, kayak ya daripada bosan kan jadi full time ibu di rumah, jadi dibikin suasana asik aja. Oke, tapi nge-create anaknya gimana sih? Mungkin Gampang banget, anak-anak aku tuh nurut banget sama aku. Mungkin ibunya galak ya, jadi pada nurut banget, jadi nggak repot gitu. Jadi dan mereka udah sehari-harinya lihat ibunya kayak gitu, jadi ya udah aja. kalau sama Habib mungkin kan ada juga konten bareng Habib gitu ya, kayak lucu-lucuan lah gitu. Ini gimana? Lebih enakan konten sama anak-anak daripada sama Habib. Kalau Habib tuh nggak mau diulang, terus nggak mau diatur gitu. Jadi kalau bikin konten enakan sama anak-anak daripada sama bapaknya. Kalau program masih kecil gimana mungkin? Alhamdulillah kemarin sempat flu sampai di Nebu gitu, nular sama kakaknya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan dan full ASI, jadinya memang nggak bisa lama-lama ditinggal. Meskipun udah stok ASInya udah 1 kulkas, jadi tapi tetap aja kayak ya harus sehat terus kan, karena insya Allah mau dibawa umroh umur 3 bulan. Jadi aku nggak berani dia dibawa pergi-pergi, makanya kalau pergi-pergi selalu di rumah dulu gitu. Doain biar sehat walafiat. Insya Allah Januari kita umroh. Amin. Momen lucu apa sih yang kecil yang Udah bisa ngoceh ternyata, belum 2 bulan tapi udah bisa bawel kayak emaknya. Wajar sih, emaknya presenter, bapaknya tukang ceramah, jadi anaknya bawel banget kayak operator. Jadi yang bayi pun umur 2 bulan udah mulai ngoceh-ngoceh. Jadi aku kayak nggak mau ngelewatin setiap momennya kan, udah mulai mau belajar tengkurap. Udah itu sih udah kayak ya senang aja sih. Gitu. Kalisa ke adanya gimana mungkin? Kalisa ke adenya overprotective, sayang banget. Alhamdulillahnya nggak menjadi tantrum yang jadi gimana-gimana. Justru dia jiwa keibuan, malah dia bilang itu anaknya Kalisa. Jadi dia yang tahu share kalau ibunya lagi jagain babynya, dia ngalah. Bahkan kalau nggak ganti diapers dia yang kayak selalu di sana ngeliatin gitu. Jadi kayak oke sih, so far dia sudah siap menjadi kakak secara mental. Oke, terakhir harapannya untuk perkembangan anak sendiri. Kita berharap anak-anak sehat walafiat, berkah, Allah ridhoin, Allah sayangin, jadi orang yang soleh, soleha, bertakwa kepada Allah, aliman au muta'alim. Bismillah. Dan yang paling penting adalah adab akhlaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.